Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Edison Wahidin SHMH. Kebetulan terkait pertanyaan para klien-klien kita yang sering marah di berbagai daerah ya masalah penyitaan dari leasing yang berkenaan dengan berhubungan dengan pembiayaan yang mereka lakukan atau kredit kendaraan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap perjanjian antara perusahaan leasing dengan nasabah selaku nasabah yang dalam hal ini diikat dalam perjanjian leasing tersebut, artinya itu ada ikatan berupa hukum perdata, ya, keterkaitan antara tersebut. Ketika mereka memberikan DP sejumlah DP down payment-nya, kemudian mendapatkan kendaraan yang dimiliki yang memang dipilih untuk dimiliki, tapi sifatnya adalah sifatnya peminjaman. Tapi setelah beberapa tahun berjalan, ternyata nasabah tersebut ada terjadi kemacetan dengan suasana mungkin keadaan ekonomi yang kurang begitu baik, sehingga mereka macet dalam melakukan perkreditan tersebut. Nah, biasanya pihak leasing melakukan penagihan. Yang pertama penagihan melalui via telepon, kemudian juga ditagih juga melalui orang-orang yang memang bekerja di leasing tersebut untuk melakukan penagihan tersebut. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kenapa? Ada orang yang mengatasnamakan atas nama leasing. Ya, kita tak menyebutkan leasing apa, menyebutkan atas nama leasing, memberikan pertama penegasan, menanyakan terkait dengan perkreditan yang selama ini macet terhadap yang nasabah tersebut. Nah, kita sebagai nasabah ya harus memahami bahwa setiap perkreditan itu tidak serta-merta kita harus takut dengan menghadapinya. Hadapi saja bahwa kita memang mengalami perkreditan itu, kita mengalami bahwa kondisi ekonomi kita lagi baik. Kondisi ekonomi kita memang tidak memungkinkan untuk mencicilnya. Bisa kita minta kelonggaran dari pihak leasing ataupun minta diperpanjang waktunya seperti itu. Nah, bisa saja. Tapi yang perlu kita ketahui, masyarakat banyak bertanya, Pak, saya pernah kejadian ini, saya punya kendaraan motor tapi saya langsung disita oleh debt collector di jalan. Nah, bagaimana Pak kira-kira hukumnya? Apakah perbuatan kolektor itu salah atau benar? Apakah kondisi saya ini, kredit ini benar atau salah? Seperti itu. Oke, saya jawab ya. Saya jawab seperti ini. Tidak ada dasarnya seorang yang mengatasnamakan perusahaan atau suruhan perusahaan untuk menyita barang tersebut. Tidak ada dasarnya. Baik itu motor, kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermobil, karena dengan alasan yang bersangkutan tidak pernah menyicil selama berbulan-bulan. Kalau ada yang datang, tinggal kita mengatakan seperti ini. Mana surat tugasnya, Pak? Kita menanyakan, kalau Bapak memang dasarnya disuruh oleh leasing untuk melakukan penagihan tersebut, mana surat tugas Bapak? Mana surat kuasa Bapak untuk mengambil, untuk menagih kepada saya? Di kuasa itu dicantumkan bahwa dia berhak untuk menarik kendaraan tersebut. Itu yang pertama ya. Itu yang poin pertama, saya ulangi, adalah surat kuasa. Yang kedua, surat tugas dari leasing tersebut. Yang kedua, kalaupun memang surat kuasa itu ada dan surat penagihannya juga ada, surat kuasa dan surat penugasannya juga ada terhadap kolektor tersebut kepada kita, jangan serta-merta kendaraan itu kita kasihkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah kita menanyakan mana sertifikat, ada namanya sertifikat
eh, Fidusia. fidusia. Nah, itu yang namanya sertifikat fidusia yang perlu kita pahami. Adakah sertifikat fidusia? Karena dicantumkan ketika seseorang itu melakukan kredit dengan satu perusahaan tanpa adanya ikatan fidusia tersebut, maka perusahaan tidak berhak untuk menyita dan mengambil kendaraan yang dimiliki yang dikreditkan oleh orang yang kredit tersebut. Jadi ketetapannya adalah hal yang barang, kendaraan ataupun yang dia miliki untuk kredit itu ya, itu boleh disita kecuali dengan ada putusan pengadilan. Nah, kalau seandainya dia tetap melakukan, kita harus berkeras loh. Itu yang saya pertama. Mana surat kuasanya? Mana surat tugasnya? Mana sertifikat fidusianya? Ya. Nah, saya sebutkan ini kalau seandainya yang bersangkutan, oknum tersebut tetap memaksakan untuk mengambil kendaraan Anda, dia akan disangkakan dengan dijerat dengan pasal 368 KUHP terkait dengan pemerasan. Saya bacakan ya. Saya bacakan isi dari pasal 36 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi di pasal 1-nya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Kalau seandainya kejadian sekali lagi terjadi, saya harapkan kalau memang seperti itu kejadiannya, silahkan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat kami melapor, mengambil dasar hukum seperti itu, karena ini adalah pembelajaran ilmu hukum kita yang dari dasar. Karena kalau memang mereka serta-merta menguasai, memiliki dan memaksakan hak mereka untuk mendapatkan kendaraan kepada kita, padahal kita belum membayar, mereka akan dijerat dengan pasal 368 pemerasan yang ancamannya 9 tahun penjara. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Kita mengharapkan masyarakat jangan sampai dibutakan oleh hukum. Oke, kami ucapkan aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lawyer handal.